Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu, dan wanita-wanita yang telah dinikahi minan nisa, dari para wanita, illa melainkan sesuatu malakat yang telah memiliki atau menguasai aimanukum, tangan kanan kamu sekalian. Kitaballahi adalah ketentuan Allah alaikum, atas kamu sekalian. Dan diharamkan juga untuk kalian nikahi, yaitu wanita-wanita yang telah bersuami. Jadi wanita yang bersuami itu haram hukumnya untuk kalian nikahi. Kecuali wanita yang statusnya adalah sebagai budak kalian. Meskipun mereka ini masih bersuami, maka halal hukumnya untuk kalian nikahi. Namun dengan catatan bahwa suami dari wanita tersebut adalah orang kafir, yang kemudian istrinya itu kalian jadikan sebagai tawanan dalam perang. Maka meskipun mereka itu masih bersuami, itu halal hukumnya untuk kalian nikahi. Tentunya bolehnya untuk dinikahi adalah menunggu satu kali hetan yang disebut dengan istibro. Jadi harus menunggu satu kali head yang namanya istibro, yaitu untuk membersihkan rahim wanita ini, dipastikan bahwa tidak ada janin dari suami yang masih musyrik itu. Maka ketika dia sudah menjalani satu kali head yang disebut dengan istibro, itu halal untuk kalian nikahi. Di mana semua itu sudah menjadi ketentuan Allah. Ya. Allah telah menetapkan hukumnya kepada kalian masalah itu. Sebagai ketentuan dari Allah, sebagai ketetapan dari Allah kepada kamu sekalian. Wa uhilla, dan telah dihalalkan lakum bagi kalian sesuatu waro adalikum, selain demikian semua yang telah tersebut di dalam ayat 23 dan ayat 24 ini. Maksudnya antabatahu, mencari kamu sekalian, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, muhsinin, dalam keadaan menikah semuanya, ghairu musafihin, tidak dengan melanggar. Wa uhillalakum ma wara'a dzalikum. Adapun selain wanita-wanita yang telah disebutkan di dalam ayat 23 dan 24 itu adalah halal untuk kalian nikahi. Tentunya adalah dengan cara kalian nikahi, tidak dengan cara melanggar. Diberikan mas kawin, ya, dinikahi, nah, itu adalah halal. Fama, maka sesuatu istamta'tum, yang bersenang-senang kamu sekalian, atau
mengambil kesenangan kamu sekalian bihi pada ma, minhunna dari mereka wanita, fa'atuhunna maka memberilah kalian pada mereka wanita, ujurahunna pada mas kawin mereka wanita. Faridotan, yaitu mas kawin yang telah diwajibkan. Adapun wanita, adapun wanita yang kalian nikmati, yang kalian manfaatkan, maka yang penting kalian memberikan mas kawin pada mereka, itu boleh, nggak apa-apa. Artinya di sini kalian melakukan namanya nikah mut'ah itu tidak apa-apa. Yang penting wanita itu kalian berikan mas kawin. Ya, karena itu menjadi sebuah faridoh, hal yang diwajibkan. Namanya menikah harus ada mas kawin. Ya, walaupun sifatnya sementara, nggak apa-apa. Yang penting diberi mas kawin. Tetapi ayat ini kemudian dimansuh, ya, itu setelah selesai perang Khaybar, di mana selesai perang Khaybar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan dua hal hukum. Yang pertama adalah diharamkannya nikah mut'ah, yang kedua diharamkannya binatang khimar, yang itu sifatnya adalah khimar yang dipelihara. Ayat ini adalah ayat yang dimansuh. Sampai sekarang sudah nggak boleh lagi untuk melaksanakan nikah mut'ah. Wala junaha, dan tiada dosa alikum atas kamu sekalian, fima di dalam sesuatu taradaitum yang saling ridho kamu sekalian, bihi dengan ma, mim ba'dil faridoh, dari setelahnya memberikan mas kawin yang telah ditentukan ataupun diwajibkan. Adapun setelah kalian menentukan mas kawin, setelah kalian menentukan mas kawin kepada istri, lalu sang istri ini ridho untuk tidak diberi, atau ridho kalau mas kawinnya diganti, atau ridho kalau mas kawinnya dikurangi dari yang telah ditentukan, maka bagi kalian sebagai suami tidaklah berdosa. Bagi istri yang nggak berdosa, bagi suami juga tidak berdosa. Jadi ketika akad nikah itu ditentukan mas kawinnya sekian, namun dalam kenyataan sang istri ini rela atau ridho seandainya kemudian mas kawinnya itu yang diberikan tidak sebanyak pada waktu akad nikah itu. Nah, ini kalau memang saling ridho, itu tidak mengapa bagi suami, nggak berdosa. Karena mas kawin itu adalah haknya istri. Tapi ketika sang istri ini ridho untuk misalkan diberi yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditentukan waktu akad nikah, itu tidak mengapa, tidaklah berdosa. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada Allah aliman, dat yang maha mengetahui, hakiman lagi maha menghukumi. Waman, adapun orang lam yastati yang tidak mampu dia, minkum dari kamu sekalian, tolan pada pembelanjaan, ayyang kiha untuk menikahi dia, al-muhsanati, kepada wanita-wanita yang merdeka, al-mu'minati, wanita-wanita yang beriman. Famimma, fa-nya itu ada kandungan kalimat fal yangkih minma,
supaya menikahi dia minma, dari sesuatu malakat yang telah memiliki, aimanukum, tangan kanan kamu sekalian, min fatayatikum, dari budak-budak perempuan kamu sekalian, al mukminati, yaitu budak-budak yang beriman. Jadi barang siapa yang dia tidak mampu untuk pembiayaan ataupun tidak mampu masalah biaya menikahi dengan wanita merdeka, maka silakan dia menikahi budak perempuannya. Jadi mau menikah, nah, untuk biaya menikah dengan wanita merdeka itu dia nggak mampu, maka silakan dia menikah dengan budak perempuannya. Karena bagaimanapun, nah, kalau menikahi budak perempuan kan, misalkan biaya yang mau dikeluarkan untuk menikahi dia kan tidak begitu banyak atau tidak sebanyak dengan biaya yang dipersiapkan untuk menikah dengan wanita merdeka. Wallahu, Allah itu alamu, lebih tahu bi imanikum, pada keimanan kamu sekalian. Kalimat wallahu a'lamu bi imanikum itu namanya jumlah mu'taridah atau sisipan kalimat. Itu hanya sebagai penjelasan bahwa Allah itu tahu tentang keimanan kalian, baik secara lahir maupun secara batin. Allah itu tahu. Artinya dalam hal keimanan ini yang penting kalian menyaksikan budak perempuan kalian tadi itu, walaupun secara lahir saja menyaksikan iman, udah cukup. Jadi nggak perlu harus tahu bagaimana isi hatinya, iman benar apa enggak, nah, itu nggak perlu. Artinya yang penting kalian telah dapat menyaksikan bahwa budak kalian tadi itu adalah iman, ya sudah cukup. Karena masalah keimanan itu Allah yang paling tahu. Ba'dukum, sebagian kalian, min ba'din, dari sebagian yang lain. Artinya kalian ini sebagai anak cucu Adam, ya, di mana yang laki-laki itu terlahir dari perempuan, demikian sebaliknya yang perempuan juga terlahir dari perempuan juga. Ya, jadi yang lahir itu ya kadang-kadang laki-laki, yang kadang-kadang perempuan. Maksudnya jangan sampai kalian kemudian merasa hina atau kalian itu merasa tidak enak hati apabila kalian menikahi dengan seorang budak, ya. Itu nggak usah seperti itu. Ya, kalau memang mau menikahi dengan wanita biasa, merasa nggak mampu memberikan nafkah, ya nggak apa-apa menikah dengan budak kalian. Yang penting ya, budaknya adalah budak yang iman. Fangkihuhunna, maka menikahilah kalian hunna, pada budak-budak itu, biidni alihin, dengan seizin majikannya budak. Dengan seizin majikannya budak. Artinya jika kalian sudah tahu tentang hal-hal seperti itu, maka kalian silakan untuk menikahi budak-budak itu, tapi tentu dengan seizin majikannya. Ya, nggak boleh tiba-tiba menikah tanpa seizin majikan, itu tidak boleh hukumnya, haram. Jadi fangkihuhun, ya, fa-nya itu sebagai jawab, ya, sebagai jawab dari kalimat yang disimpan. Artinya idza araftum dzalika fangkihuhun bi'inni ahlihin. Ketika kalian sudah mengetahui seperti itu, maka kalian silakan untuk menikahi budak-budak itu dengan seizin majikannya. Wa atuhunna, dan memberikanlah kalian hunna, pada mereka budak perempuan, ujurahun, pada mas kawin mereka, bil ma'ruf, secara bil ma'ruf. Tapi jangan lupa namanya menikahi, ya tentu ada mas kawin, ya, walaupun bil ma'ruf.
muhsonatin, wanita-wanita yang dinikahi, ghairu musafikatin, selain wanita-wanita yang zina. Musafihat itu zina yang secara terang-terangan. Wala muttakhidati akhdan, dan bukan wanita-wanita yang mengambil tunangan. Maksudnya bukan wanita-wanita yang dia sebagai gundik, sebagai wanita simpanan, ya, bukan seperti itu. Tapi betul-betul ya dinikahi dengan resmi, kemudian diberikan mas kawin. Soalnya kalau dia itu diberi mas kawin tapi nggak dinikahi, ya tetap itu nggak boleh. Kalau memang niatnya menikah, harus ada mas kawin. Ya, kemudian dinikah tidak dengan cara zina terang-terangan, tidak juga dengan cara zina yang samar. Faida uhsinna, ketika telah terjaga mereka perempuan, artinya kalau sudah dinikahi, fa'in ataina, jika telah melakukan mereka bifahisyatin, pada perbuatan keji, yaitu zina, fa'alaihinna, maka wajib bagi mereka nisfuma, separuhnya sesuatu, alal muhsanati, wajib bagi wanita yang merdeka, yang udah wanita yang merdeka yang melakukan zina, minal adzabi, dari siksaan. Jika budak yang dinikahi tadi itu ternyata jelas-jelas melakukan zina, maka dia wajib dihukum. Adapun hukuman bagi budak yang berzina adalah separuh dari hukuman wanita yang merdeka, yang belum menikah, yang melakukan zina. Di mana wanita itu kalau zina hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Nah, bagi budak ketika dia zina, maka hukumannya cambukan separuh, jadi hanya 50 kali cambukan. Karena bagi budak itu memang hukuman tertinggi hanyalah cambukan. Tidak ada hukum rajam tidak ada, tapi dicambuk. Itu pun hanya separuh hukumannya wanita merdeka yang belum menikah, yang melakukan zina. Zalika, demikian itu bolehnya menikahi kepada seorang budak, liman, bagi orang khosyah yang khawatir dia al-anata, pada pelanggaran minkum, dari kamu sekalian. Nanti dengan adanya dibolehkan menikahi budak itu adalah supaya orang itu tidak terjadi pelanggaran. Daripada melanggar, kemudian dibolehkan untuk menikahi kepada seorang budak perempuan. Tetapi wa antas biru, dan bila bersabar kalian, khairun, lebih baik, lakum, bagi kamu sekalian. Namun bila kalian sabar, artinya sabar untuk tidak menikahi kepada budak perempuan, itu ya lebih baik menikahi wanita biasa yang nggak mampu, kemudian mau menikahi budak perempuan juga belum bisa, ya, maka itu akan lebih baik sabar dulu, ya, sampai nanti suatu saat Allah akan memberikan jodoh yang lain. Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan, ya, man aroda ayyal qallaha tohiron mutohiron fal yangkih al haroir. Barang siapa yang menghendaki bertemu kepada Allah dalam keadaan suci, maka sebaiknya dia menikahi dengan wanita yang merdeka, bukan wanita budak. Itu diriwayatkan di dalam hadis Ibnu Majah. Wallahu, Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi kasih sayang. Yuridullah, Allah menghendaki, liyubayyinah, untuk menjelaskan lakum, kepada kamu sekalian,
Allah sengaja menghendaki untuk menjelaskan syarat agama kepada kalian dan menjelaskan hal-hal apapun yang itu adalah baik untuk kalian. Wa yahdiyakum, dan bertujuan memberikan petunjuk siapa Allah pada kalian, sunanal ladina, pada sunnahnya orang-orang min qablikum, dari sebelum kamu sekalian. Dan tujuan Allah juga ingin memberikan petunjuk kepada kalian, ya, sesuatu yang sudah dijalani oleh orang-orang zaman dahulu, termasuk oleh para nabi dan orang-orang yang solih, agar kalian bisa untuk mengikutinya. Wa yatuba, dan agar Allah menerima tobat alaikum, atas kamu sekalian. Dan tujuan Allah adalah agar kalian bisa bertobat kepada Allah, mentobati atas perbuatan dosa kalian, ataupun mentobati atas perbuatan kalian yang selama ini mungkin menjalani hal-hal yang haram. Wallahu, Allah itu alimun, dat yang maha mengetahui, hakimun, lagi maha menghukumi. Wallahu, Allah itu yuridu, Allah mengendaki, ayyatuba, Allah menerima tobat alikum, kepada kamu sekalian. Wa yuridu, dan mengendaki siapa alladzina, orang-orang yattabi'una, yang mengikuti mereka, asyahawati, pada beberapa hawa nafsunya, mengendaki antamilu, agar menyimpang kamu sekalian, mailan, dengan penyimpangan aziman, yang besar. Tadi di ayat 26 telah dijelaskan ada kalimat yuridullah. Di sini diulang lagi, wallahu yuridu. Terulangnya kalimat ini menunjukkan bahwa Allah itu zat yang betul-betul sangat sayang kepada hamba-hambanya. Sampai kemudian diulang dan diulang, di mana Allah bermaksud untuk menerima tobat dari kalian, agar dosa-dosa kalian semuanya diampuni oleh Allah. Sedangkan mereka, orang kafir, selalu menghendaki untuk mengikuti hawa nafsunya. Tujuannya agar kalian juga mengikuti apa yang mereka mau, akhirnya kalian menyimpang dari kebenaran dengan penyimpangan yang sangat jauh. Itulah tujuan, ya, orang-orang kafir, atau tujuan setan di dalam mempengaruhi kepada orang-orang iman. Intinya mereka itu bertujuan bagaimana supaya kalian sebagai orang iman ini akhirnya menjadi seperti mereka kembali. Mereka sebisa mungkin, ya, mengajak kepada kalian diajak untuk ngikutin apa yang mereka mau, akhirnya kalian menyimpang, ya, dari kebenaran dengan penyimpangan yang sangat jauh. Dan akhirnya kalian menjadi seperti mereka. Itulah harapan mereka. Yuridullah, Allah menghendaki ayyu khafifa, akan meringankan angkum, dari kamu sekalian. Allah Ta'ala menghendaki untuk meringankan masalah agama ini kepada kalian, supaya kalian betul-betul bisa merasakan adanya kemudahan di dalam melaksanakan syariat-syariat dalam agama. Wa khuliqun, dan telah diciptakan siapa al-insan, manusia, do'ifan, dalam keadaan lemah. Artinya manusia itu oleh Allah diciptakan dalam keadaan lemah, sehingga mereka ini merasa
berat untuk bisa merasa berat untuk bisa mengekang hawa nafsunya. Karena mereka oleh Allah diciptakan dalam kondisi lemah, sehingga mereka itu merasa berat untuk dapat mengekang hawa nafsunya. Yang padahal hawa nafsu itu harus dikekang, nggak boleh diikutin. Sebab hawa nafsu itu ya selalu untuk kejelekan. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, la ta'kulu, janganlah makan kalian amwalakum, pada harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara batal, dengan cara tidak sah. Illa, melainkan atakuna, ada apa harta, tijarotan, berupa perniagaan atau dagangan, antarudin, karena saling ridho, minkum, dari kamu sekalian. Wala taqtulu, dan janganlah membunuh kamu sekalian, anfusakum, pada diri kamu sekalian. Hai orang-orang iman, jangan sampai kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batal. Pada awalnya, setelah turun ayat ini, para sahabat Nabi merasa berat. Karena yang mereka pahami adalah tidak boleh memakan harta orang lain. Meskipun itu harta milik bapaknya, meskipun harta milik saudaranya, nggak boleh. Itu yang mereka pahami. Karena mereka di dalam memahami ayat tadi itu membuat mereka berat dalam hidupnya. Akhirnya Allah menurunkan surat An-Nur ayat 61 yang berbunyi, laisa 'alal a'ma harjun wala 'alal a'raji harjun wala 'alal maridi harjun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum, al-ayah. Yang intinya bahwa walaupun itu bukan harta milik kalian, tetapi kalau harta itu adalah kalian makan atas izin yang punya, ya itu nggak apa-apa. Apalagi itu harta milik bapaknya, milik saudaranya, itu nggak apa-apa. Makanya kalimat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil, itu adalah mansuh, nasihnya surat An-Nur ayat 61. Kenapa ini dimansuh? Karena yang difahami sahabat menurut ayat ini bahwa memakan harta orang lain itu nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun harta milik bapaknya, milik saudaranya, nggak boleh. Karena bukan harta milik sendiri. Maka ini dimansuh, nasihnya surat An-Nur ayat 61. Kesimpulan di dalam surat An-Nur ayat 61 itu bahwa ya kalau itu memang atas seizin, ya nggak apa-apa. Milik bapaknya, milik saudaranya, milik siapa, yang penting seizin itu tidak apa-apa. Wala taqtulu anfusakum. Kalian jangan sampai membunuh pada diri kalian. Artinya di sini jangan sampai kalian terjadi membunuh kepada sesama. Karena membunuh orang lain hukumnya sama dengan membunuh diri sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena telah ada Dia bikum, kepada kalian, rahiman, dat yang maha belas kasih. Waman, dan barang siapa yaf'al, melakukan dia dzalika, demikian, membunuh, udwanan, dengan permusuhan, wa zulman, dan dengan penganiayaan, fasaufa nuslihi, maka akan memasukkan kami Allah kepadanya naron, ke dalam neraka. Sebab barang siapa yang melakukan pembunuhan, membunuh orang lain, apakah ini karena adanya permusuhan atau karena adanya sebuah penganiayaan,
maka yang pasti dia oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wakana, dan ada dzalika demikian itu, memasukkan ke dalam neraka Allah bagi Allah adalah yasiron, mudah. Bagi Allah mudah saja. Memasukkan orang ke dalam neraka itu sangat mudah. Termasuk ya, dengan karena membunuh orang tadi, maka dia pasti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. In tajtanibu, jika menjauhi kalian, kabairoma, pada beberapa besarnya sesuatu, tunhauna, yang dilarang kalian, anhu, dari ma, nukafir, maka akan menghapus kami Allah angkum, dari kalian, sayyiatikum, pada dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum, dan akan memasukkan kami Allah pada kalian, mudkhalan, pada tempat masuk kariman yang mulia. Wahai orang iman, jika kalian mau menjauhi beberapa jajaran dosa besar yang kalian telah dilarang untuk melakukan, maka jaminan Allah yang pertama, Allah akan mengampuni dosa kalian. Dan yang kedua, Allah akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu ke dalam surga. Wala tatamannau, dan janganlah mengharapkan kamu sekalian, pada sesuatu, faddola, yang telah memberikan kefadolan Allah bihi, dengan ba'dukum, pada sebagian kalian, ala ba'din, pada sebagian yang lain. Kalian sebagai orang iman jangan sampai mengharapkan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Apakah itu kedudukan, apakah itu harta, minal jahi wal mal. Ini jangan sampai. Begitu melihat orang lain oleh Allah diberikan sesuatu, lalu kamu mengharap diberi seperti itu. Ini jangan sampai. Jadi orang itu gampang ya, ingin, kalau saya bilang itu kepinginan, ada orang punya begini, pengen begini, itu jangan sampai. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kalau sampai kita ini memiliki sifat seperti itu, kita itu selalu mengharapkan dengan apa yang Allah berikan pada orang lain, itu nanti akan bisa membuat kita ini akhirnya memiliki tahasud, sifat dengki. Ini yang paling bahaya. Berawal dari kita itu selalu ingin memiliki sesuatu yang Allah berikan pada orang lain, nah, akibat dari itu hanya kita timbul sifat tahasud, sifat saling dengki, dan sifat tabaghut, sifat saling membenci. Ini jangan sampai. Lebih baik kalau kita melihat ada saudara kita, teman kita yang oleh Allah dilebihkan dalam hal yang kita tidak, ya kita doakan yang baik. Dengan kita doakan, ya, insya Allah itu kita akan terhindar dari namanya tahasud dan tabaghut. Insya Allah kita nggak akan mudah mendengki maupun membenci kepada saudara kita. Lirijal, bagi orang laki-laki, nasibun, bagian, mimma, dari sesuatu iktasabu yang telah bekerja mereka. Walin nisa, dan bagi wanita, nasibun, bagian, mimma, dari sesuatu iktasabna, yang telah bekerja mereka. Artinya baik laki-laki maupun perempuan itu oleh Allah ya,
sudah diberikan bagian masing-masing. Orang laki-laki punya harta, yaitu karena hasil kerjanya. Orang perempuan punya harta, itu pun juga karena hasil kerjanya. Sehingga seandainya terjadi dalam sebuah rumah tangga, antara suami istri ini terjadi perceraian misalkan, nah, di situ kemudian ada harta gono gini, harta yang itu memang menjadi hak bagi mereka, mana-manakah yang itu menjadi haknya suami, mana-manakah yang menjadi haknya istri, ya. Maka kalau bisa dipastikan mana-mana hartanya, nah itu nanti harta tersebut akan bisa diberikan kepada yang memang mempunyai hak. Namanya harta gono gini. Hasil kerja suami itu yang mana, hasil kerja istri yang mana. Itulah haknya. Was'alu, dan memintalah kalian Allah kepada Allah, min fadlih, dari karunia Allah. Nah, apabila kalian menghendaki untuk bisa punya ini dan itu, ya kalian mohonlah kepada Allah. Jangan sampai kita ini kemudian mendengki pada saudara kita, apalagi kita berpikiran bagaimana supaya apa yang Allah berikan pada saudara kita itu oleh Allah diberikan pada kita. Nah, sehingga misalkan saudara kita itu punya usaha, udah sukses usahanya. Lalu kita berpikiran bagaimana supaya kesuksesan usaha dia itu beralih pada kita. Ini jangan sampai. Itu namanya dengki, ya. Itu bahaya, akan bisa mencukur amal baik kita. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ta'kul hasanat kama ya'kulun nar al-hatab. Jauhi yang namanya dengki. Dengki yang dimaksud adalah ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, nah kita punya pikiran bagaimana nikmat itu bisa hilang dari dia. Lebih-lebih bagaimana nikmat itu hilang dari dia dan beralih kepada kita. Ya. Itu berarti pikiran yang sangat jahat, nggak boleh itu. Itu akan bisa mencukur habis amal baik kita. Nah, kalau kita memang menghendaki untuk punya ini dan itu, ya kita mohon pada Allah. Kita punya Allah, ya kita minta pada Allah. Adapun sesuatu yang Allah berikan pada teman kita, ya kita doakan yang baik. Supaya nggak timbul namanya tahasud maupun tabaghut, sifat tinggi maupun sifat membenci, supaya nggak timbul dari diri kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena telah ada dia bikulli syai'in, pada segala sesuatu, aliman, dat yang maha mengetahui. Allah adalah dat yang maha mengetahui pada segala sesuatu. Karenanya manusia Allah jadikan itu sengaja Allah jadikan itu bertingkat-tingkat ataupun berbeda-beda. Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, sehingga manusia itu oleh Allah dijadikan itu berbeda-beda, bermacam-macam atau bertingkat-tingkat. Ada yang orang ini sepantasnya dijadikan orang kaya, tetapi di pihak lain ada yang orang ini pantasnya itu jadi orang yang nggak miskin. Nah, karena bisa jadi dengan dia kaya itu, dia akan semangat untuk berjuang, semangat dalam pembelaan. Tetapi ketika dia itu miskin, dia nggak semangat untuk berjuang. Tapi ada sebaliknya, yang sengaja jadikan orang miskin dia. Dengan dia miskin, dia semangat dalam ibadahnya, semangat dalam perjuangannya. Tapi ketika Allah jadikan kaya, ya, bisa jadi nanti dia nggak akan semangat dalam ibadah maupun dalam perjuangannya. Ada sebagian manusia itu yang oleh Allah dijadikan dia itu kaya, tetapi seandainya oleh Allah dijadikan miskin, dia agamanya nggak baik. Ada sebaliknya yang oleh Allah dijadikan miskin, kalau dia kaya malah nggak baik. Seperti itu. Walikullin, dan bagi setiap orang, Jalna telah menjadikan kami Allah
mawalia beberapa ahli waris. Mimma, sebagian dari sesuatu, artinya harta. Taroka yang telah meninggalkan siapa? Al-walidani, kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Wal akrobun, dan para kerabat. Dan para kerabat. Jadi setiap harta yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua, apakah bapak, apakah ibu, apakah kerabat, maka harta itu sudah ada pewarisnya. Harta itu sudah ada pewarisnya. Apakah itu tinggalan bapak, apakah itu tinggalan ibu, atau tinggalan kerabat, harta itu sudah ada pewarisnya. Walladina, sedangkan orang-orang akodat yang telah mengikat aimanukum, sumpah kalian, fa'atuhum, maka memberilah kalian kepada mereka nasibahum, pada bagian mereka. Sedangkan orang-orang yang sudah ada ikatan sumpah kalian, artinya mereka selama ini ya, sudah ada ikatan persaudaraan, sudah ada hubungan baik, ya, sampai di dalam menjalin hubungan persaudaraan itu diikat dengan ucapan-ucapan sumpah, ya. Maka mereka yang sudah ada ikatan persaudaraan, ya, dengan pengucapan sumpah ini, supaya kalian berikan bagian harta waris. Meskipun mereka itu bukan termasuk ahli waris. Menurut ayat ini bahwa meskipun bukan ahli waris, tetapi karena mereka ini sudah ada ya ikatan hubungan yang baik, ada ikatan persaudaraan, maka ketika terjadi meninggal dunia nanti supaya diberikan bagian warisan. Maka itu dimansuh. Adapun nasihnya adalah surat Al-Anfal ayat 75. Yaitu walul arham ba'duhum aula bi ba'din. Artinya setiap orang itu sudah punya ahli waris masing-masing. Sehingga kalau memang bukan ahli waris, walaupun sudah ada hubungan persaudaraan yang baik, ya dia tidak bisa mendapatkan bagian waris. Yang mendapatkan bagian waris adalah yang memang ahli waris. Adapun orang-orang yang selama ini sudah ada hubungan persaudaraan, nah itu cukup mereka itu misalkan diberi hadiah apa, ya, untuk jalinan pertemanan dikasih hadiah apa, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau itu semata-mata diberikan bagian waris, itu nggak boleh karena bukan termasuk ahli waris. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada dia ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidan, zat yang maha menyaksikan. Allah adalah zat yang maha menyaksikan pada segala sesuatu. Ar-rijalu, orang laki-laki itu adalah qawwamuna, orang-orang yang meramut ala nisa'i, kepada para wanita, maksudnya istri. Bima, sebab sesuatu, faddola, yang telah memberikan kelebihan Allah ba'duhum, pada sebagian mereka, ala ba'din, mengalahkan sebagian yang lain. Wabima, dan sebab sesuatu, anfaku, yang memberi belanja mereka, orang laki-laki, min amwalihim, dari harta mereka.
Orang laki-laki itu adalah orang-orang yang berkewajiban mengatur atau merambut kepada istrinya, yang berhak untuk memberikan perintah, larangan, maupun yang lain kepada sang istri. Sebagaimana seorang pengatur juga mempunyai hak, mempunyai kewajiban untuk mengatur kepada ru'yahnya. Sebab Allah telah memberikan kelebihan kepada orang laki-laki daripada orang perempuan. Kelebihan dalam masalah keilmuannya, dalam masalah akalnya, dalam masalah-masalah yang lain, itu memang oleh Allah dilebihkan daripada wanita. Dan yang kedua, sebab suamilah yang menafkahi kepada istri, sehingga sang suami ini ya, punya kewajiban penuh untuk merambut kepada sang istri. Wassalihatu, wanita-wanita yang solihat adalah qanitatun, wanita-wanita yang patuh. Hafidhatun, lagi wanita-wanita yang menjaga lil ghaibi, pada ghaib, bima, dengan sesuatu, hafidho, yang telah menjaga Allah. Wanita yang solihat adalah wanita yang pertama qanitat, dia patuh pada agama, patuh pada perintah-perintah Allah dan Rasul, juga patuh kepada sang suami. Di samping itu, dia itu bisa menjaga, ya menjaga dirinya ketika suami nggak ada, juga menjaga harta yang dimiliki oleh sang suami. Karena itu sebagai sebuah amanah, dia jaga meskipun sang suami tiada di rumah, sedang bepergian, dia bisa menjaga kehormatan suami, bisa menjaga harta sang suami, juga bisa menjaga dirinya. Tentunya dia menjaga ini, itu adalah karena adanya perintah Allah. Allah memang memerintahkan demikian. Wallati, sedangkan wanita, takhafuna, yang mengkhawatirkan kalian, suami-suami, nusyuzahunna, pada kebinalan mereka, wanita binal, wanita yang suka keluyuran, faiduhunna, maka memberilah nasihat kalian pada mereka istri. Wahjuruhunna, dan meninggalkanlah kalian pada mereka istri, fil madhaji, di dalam tempat tidur. Wadribuhunna, dan memukullah kalian hunna, pada mereka istri. Sedangkan istri yang kalian khawatirkan memiliki sifat binal, dia itu suka berkeliaran kemana-kemari tanpa ada maksud tujuan yang manfaat, maka pertama-tama berikan nasihat dia, supaya dia bisa berhenti dari kebiasaan buruknya itu. Namun apabila dengan nasihat itu nggak cukup, bisa merubah dirinya, maka berikan pelajaran dengan cara, jangan kamu temani dalam tidur. Biarkan dia tidur seorang diri, jangan kamu temani, agar dia bisa jera dengan hal itu. Namun, jika ternyata masih juga belum berubah, maka kalian bisa mengambil sikap yang ketiga, yaitu berikan pukulan, tetapi ghairu mubarrih, pukulan yang tidak sampai merusak dirinya. Pukulan yang sifatnya itu hanya sebagai pelajaran saja. Melihat ayat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa
eh, wanita itu terbagi ada dua. Pertama adalah wanita yang solihat, menurut ini wanita yang solihat tadi itu. Yang kedua adalah wanita yang kebalikan solihat, ya. Wanita yang tidak baik, wanita yang dia suka berbuat maksiat, wanita yang suka pergi kemana-kemari tanpa ada tujuan yang manfaat. Itulah keadaan wanita yang oleh Allah memang dibagi ada dua, ya. Wanita yang baik dan wanita yang kebalikan dari itu. Maka dalam hal ini sesuai dengan petunjuk Allah, sebagai suami itu harus betul-betul bisa, ya, menyikapi keadaan istrinya seperti apa. Fa'in atoknakum, maka jika telah mentaati mereka istri kepada kalian, fala tabahu, janganlah mencari kalian, maka janganlah mencari kalian alaihinna, atas mereka istri, sabilan, pada jalan. Tetapi jika istri kalian sudah jadi istri yang taat kepada kalian, taat, dia juga istri yang solihat, maka kalian sebagai suami jangan sampai mencari gara-gara, ya, bagaimana supaya kalian ini, ya, bisa berbuat semaunya kepada dia. Nah, itu jangan sampai, karena itu akan berdosa, nggak boleh. Innallah, ya Allah, karena ada dia aliyan, zat yang maha luhur, kabiran, lagi maha agung. Allah Ta'ala adalah maha luhur, lagi maha agung. Artinya, jika kalian itu kemudian berlaku semena-mena kepada sang istri, yang padahal istri kalian sudah taat, sudah baik, ya, maka tentunya Allah akan menyiksa kepada kalian. Wa in khiftum, dan jika khawatir kamu sekalian, shiqaqa bainihima, kamu sekalian, ya, bisa dari para juru hukum ataupun kamu sekalian dari keluarga, shiqaqa bainihima, perpecahan pada keduanya atau di antara keduanya, faba'asu, maka mengirimlah kalian atau mengutuslah kalian hakaman pada seorang juru hukum, min ahlihi, dari keluarga suami, wahakaman, dan seorang juru hukum min ahliha, dari keluarga istri. Wahai para juru hukum, atau ya para pengurus, para pengatur, atau keluarga, jika kalian khawatir terjadi perpecahan, perselisihan di antara keduanya suami istri ini, maka kalian silahkan untuk mengirimkan seorang juru hukum mewakili keluarga suami dan seorang juru hukum mewakili keluarga istri. Untuk apa, ya? Untuk membicarakan permasalahan antara suami istri yang akan terjadi, ya, perpecahan ini. Di mana nanti kedua juru hukum ini akan bisa saling bermusyawarah membahas permasalahan yang terjadi untuk kemaslahatan antara suami dan istri itu. Iurida, jika mengendaki keduanya, jika mengendaki keduanya, keduanya ini adalah juru hukum tadi itu, atau keduanya ini antara suami dan istri, mengendaki islahan pada suatu perdamaian, yuwaffiq, maka akan memberikan pertolongan Allah bainahuma, di antara keduanya. Jika di antara dua juru hukum tadi itu
atau antara suami dan istri ini menghendaki untuk damai, untuk islah, pastinya Allah akan memberikan pertolongan di antara keduanya. Akan ada pertolongan. Maka sebaiknya, nah, ketika terjadi seperti ini, itu untuk penyelesaiannya, itu ada seorang utusan dari keluarga suami maupun istri untuk bertemu, untuk membicarakan, untuk memusyawarahkan ya masalah seperti ini supaya bisa islah kembali, bisa baik kembali, dan itu tentu Allah akan memberikan pertolongan. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada Dia aliman, zat yang maha mengetahui, khabirun, lagi maha waspada. Wa'budu, dan menyembahlah kalian Allah, kepada Allah, wala tusyriku, dan janganlah mempersekutukan kalian bihi, dengannya, syai'an, dengan sesuatu. Wabil walidain, dan hendaknya berbakti pada kedua orang tua, ihsanan, dengan sungguh berbuat baik. Wabidil kurba, dan berbuat baik pada kerabatnya. Wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang miskin. Wal jar, dan berbuat baik pada tetangga. Dil kurba, yang dekat. Wal jar, dan berbuat baik pada tetangga al-junub, yang jauh. Wassahib, dan berbuat baik kepada teman, bil jambi, yang dalam keadaan di lambungnya, wabinis sabil, dan berbuat baik pada anak jalan. Wama, dan berbuat baik pada sesuatu malakat yang telah memiliki aimanukum, tangan kanan kamu sekalian, yaitu budak-budak kalian. Hai orang iman, sembahlah Allah dan janganlah kalian sekutukan. Dan kalian juga supaya berbuat baik, berbakti pada kedua orang tua, kepada bapak, kepada ibu. Juga berbuat baik pada kerabat kalian, pada anak-anak yatim, pada orang-orang miskin, dan juga berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga yang jauh. Juga berbuat baik kepada teman lambung, artinya ya kepada istrinya, atau ya kepada teman yang dekat dengan dia, misalkan teman duduk saat itu juga bisa dikatakan shahib bil jambi. Ya. Teman dalam perjalanan juga dikatakan shahib bil jambi. Juga berbuat baik pada ibnu sabil, yaitu orang yang dia kehabisan bekal dalam perjalanan, dikatakan ibnu sabil. Jadi ibnu sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ghaniyan kana au fakiran. Apakah dia ini aslinya orang kaya atau orang larat, tetapi ketika dalam perjalanan dia kehabisan bekal, itu dikatakan ibnu sabil. Lah, bentuk baik kita bagaimana? Ya, apa yang dia butuhkan kita bantu untuk supaya dapat melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuannya. Ya, kalau kita bantu apa ya kita bantu. Itu bentuk baik kita kepada dia. Wa ma malakat aimanukum, juga demikian supaya baik pada
budak-budak kalian. Sebab innallaha ya Allah la yuhibbu, Allah tidak suka man kepada orang karena yang telah ada dia mukhtalan, yaitu orang yang sombong, fakhuron, lagi membanggakan diri. Allah itu nggak suka baik kepada orang yang sombong maupun orang yang membanggakan diri, bahwa dia merasa dirinya itu adalah segala-galanya. Dia memandang orang lain itu semua paling baik adalah dia. Itu Allah nggak suka dengan orang yang seperti itu. Alladzina yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Mereka adalah alladzina, orang-orang yabkhuluna, yang pelit mereka, wa ya'muruna, dan memerintahkan mereka, an-nasa, kepada manusia, bil bukhli, pada kikir atau pelit. Wa yaktumuna, dan menyembunyikan mereka, ma, pada sesuatu, atahum, yang telah memberi pada mereka, Allah min fadlih, dari kefadalan Allah. Termasuk sifat orang yang sombong tadi itu adalah orang-orang yang mereka ini pelit. Dirinya pelit, kikir. Pelit dalam urusan pembelaan maupun pelit dalam urusan perjuangan. Ya, dia itu enggan untuk berjuang atau enggan untuk menginfakkan hartanya fisabilillah. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan dia itu selalu mengajak orang lain untuk berbuat pelit juga. Dirinya pelit, kemudian mengajak orang lain untuk pelit. Ini udah fatal, udah. Kalau dirinya pelit, tidak mengajak orang lain, itu enggak seberapa. Ini udah pelit, mengajak orang lain untuk pelit. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih. Dan dia juga selalu menyembunyikan kefadalan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Apa itu berupa harta ataupun yang lain, sengaja dia sembunyikan. Artinya tidak diperuntukkan untuk kebaikan-kebaikan. Dia jadi orang kaya misalkan, ya untuk diri sendiri, dia punya kelebihan apa, ya, juga untuk diri sendiri, tidak untuk melancarkan agama Allah. Wa atadna, dan telah menyediakan kami Allah, lil kafirin, bagi orang-orang kafir, adaban, siksaan, aliman, yang pedih. Kami Allah telah menyediakan siksaan bagi orang kafir, adaban, siksaan, adaban, siksaan muhinan, yang menghinakan. Orang kafir telah kami siapkan siksaan yang akan membuat dirinya hina besok di hari kiamat. Demikian Bapak Ibu, para pemirsa, untuk pengajian pada kesempatan ini. Barangkali ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan semoga ilmu ini jadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.